Yujin menerbangkan monster batu dengan kekuatan tempurnya yang dahsyat, dan terus mengejar Luming. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Namun, ketika Luming melihat jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, Luming segera mengubah arah dan bergerak horizontal, sehingga memperlebar jarak antara kedua belah pihak. Yujin mengejar Luming beberapa kali berturut-turut, tetapi ia sangat manusiawi dan tenang. Biarkan anak ini hidup sedikit lebih lama. Selama aku mendapatkan 2 peta dan mendapatkan harta peninggalan Raja Iblis, maka Istana Surgawi akan dikalahkan. Bahkan jika aku sendirian, aku bisa membunuh semua orang di Tiamong. Memikirkan hal ini, seberkas cahaya dingin melintas di mata Yujin. Alih-alih mengejar Luming, ia terus bergegas menuju puncak gunung. Sejujurnya, ia tidak peduli dengan hidup dan mati iblis Tianjiao lainnya. Bahkan jika semua iblis lainnya mati, ia tidak peduli. Selama dia mendapatkan 2 peta, orang-orang di Tiamong tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan, dan jika dia mendapatkannya, kekuatan tempurnya akan semakin tak terkalahkan. Dalam hal itu, Tiamong tidak dapat menghentikannya, apapun metode yang dia gunakan. Dia akan mengejar dan membunuh semua orang di Tiamong di seluruh dunia, dan cepat atau lambat dia akan membunuh semua orang di Tiamong dan memenangkan kemenangan ini. Oleh karena itu, 2 peta adalah kuncinya. Dia langsung meninggalkan Luming dan bergegas ke peta. Wajah Luming juga berubah. Tentu saja, dia tahu bahwa 2 peta adalah kuncinya. Jika Yujin mendapatkan 2 peta, dia akan membunuh semua iblis lainnya. Jadi Luming bergegas ke puncak gunung dari arah lain. Kekuatan Yujin kuat, merajalela, sangat cepat. Luming, di sisi lain, lebih cepat dari Yujin. Dengan kekuatan tempurnya sendiri, kecepatannya tidak lebih lambat dari Yujin. 2 orang dari 2 arah, terus-menerus mendekati puncak gunung. Di kaki gunung, iblis dan istana surgawi bertarung dengan sengit, dan perkelahian menjadi semakin sengit. Awalnya, pihak iblis, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, memang lebih unggul. Belum lagi, kekuatan tempur tingkat atas di pihak Tiamong akan lebih rendah. Namun, Luming berhasil membunuh 2 pasukan tempur tingkat atas. Dalam hal kekuatan tempur tingkat atas, pihak istana surgawi memiliki keunggulan, 1 lebih banyak daripada iblis. Dengan demikian, meskipun jumlah orang di pihak istana surgawi jauh lebih sedikit, setelah banyak pertempuran, mereka tidak hanya tidak tertinggal, tetapi juga berada di posisi yang lebih unggul. Iblis dan Tianjiao di pihak Tiamong tertarik oleh Yujin dan Luming selama pertempuran. Orang itu ingin bersaing dengan Yujin untuk mendapatkan token itu. Dia ingin mati, Yujin pasti bisa mendapatkan kedua peta itu, dan istana surga akan dikalahkan. Banyak iblis meraung dalam hati mereka. Orang-orang di Tiamong berdoa diam-diam agar Luming dapat merebut peta itu. Setidaknya, mereka harus merebut peta Tiamong. Hanya dengan cara ini mereka bisa memiliki harapan. Sambil bertarung, mereka memperhatikan 2 sosok yang bergegas ke puncak gunung, karena kedua orang ini akan memengaruhi seluruh situasi perang. Yujin dan Luming terus-menerus menyerang puncak gunung. Semakin dekat mereka ke puncak gunung, semakin banyak monster batu yang menyerbu ke arah mereka. Luming mengerahkan teknik angin roh agungnya secara ekstrim. Tubuhnya seperti hantu, seperti angin sepoi-sepoi. Seolah tak berbobot, ia terus melesat, menghindari 1 monster batu. Namun, jumlah monster batu terlalu banyak, dan mereka tak kenal takut sampai mati, selalu ada yang tak terhindarkan. Raung, monster batu bagaikan iblis, mengayunkan tinju batu, membombardir Luming. Luming melancarkan tinju dan menghantam tinju batu monster batu itu. Tubuh monster batu itu terlempar dan menjatuhkan beberapa monster batu di belakangnya. Sulit, gumam Luming. Kultivasinya saat ini, sekali pukul, sungguh luar biasa kekuatannya. Bahkan seorang Master Shen Huang tingkat 9 biasa pun bisa terbelah dan tumbang di tempat hanya dengan sekali pukul. Namun, monster batu itu hanya terhempas. Ada beberapa retakan di tinjunya, yang tidak meledak. Namun, terbang saja sudah cukup. Luming melompati monster-monster batu ini dan terus bergerak maju. Dengan cara ini, Luming bergegas ke puncak gunung dengan kekuatan tempur dan kecepatan tubuhnya yang luar biasa. Namun, karena banyaknya monster batu, ia tidak mudah mencapai puncak gunung. Jika tidak, pasukan iblis tidak akan mencapai puncak gunung selama 2 hari. Butuh 2 jam sebelum Luming benar-benar mendekati puncak gunung. Di sini, Luming dapat dengan jelas melihat pemandangan di puncak gunung. Di puncak gunung, hanya ada 2 manik-manik. 2 manik seukuran kepalan tangan, 1 sehitam tinta, 1 seputih salju. Kedua manik itu berdekatan dan memancarkan cahaya terang. 2 berkas cahaya hitam dan putih yang saling bertautan dipancarkan dari kedua manik tersebut. Ini adalah peta 2 tempat penciptaan. Manik hitam adalah peta negeri ciptaan iblis. Manik putih adalah peta negeri alam di sisi istana surgawi ini. Mata Luming membara, tetapi sesaat kemudian, wajah Luming tiba-tiba berubah. Karena ia melihat Yujin sedikit lebih cepat darinya. Keluar dari sini, Yujin meraung, dan pedangnya melesat ke langit. Beberapa bayangan pedang yang mengerikan tiba-tiba terpotong, dan beberapa monster batu terakhir terhempas. Bahkan salah satu dari mereka terpotong menjadi 2 olehnya. Tanpa hambatan dari monster batu itu, Yujin langsung terbang ke arah 2 manik itu. Tidak bagus, Luming meraung dalam hati dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia melancarkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut. Ia melawan 7 atau 8 monster batu dan terhuyung mundur. Luming mempercepat dengan seluruh kekuatannya. Dengan sekejap, ia menerobos 7 atau 8 monster batu. Namun, kecepatannya sedikit lebih lambat dari Yujin. Tubuh Yujin hampir mencapai 2 manik itu, dan matanya penuh keserakahan. Kedua peta itu milikku. Kemenangan akan menjadi milikku. Yujin berteriak dalam hati dan mengulurkan cakar ajaibnya untuk meraih 2 bola. Ia hendak meraih 2 manik di tangannya. Pada saat ini, kedua manik itu bergetar sedikit, dan kolom cahaya hitam putih yang dipancarkan juga menyatu. Di dalam kedua manik itu, sebuah kekuatan tak terlihat meledak, yang tampaknya mampu menahan cakar ajaib Yujin. Untuk sesaat, cakar Yujin tertahan. Wajah Yujin berubah dan ia meraung, hancurkan untukku. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, bergegas ke cakar-cakar itu, dan berusaha keras untuk meraihnya. Kedua manik itu bergetar hebat, dan kekuatannya tampak tersebar. Lalu mereka terbang ke 2 arah. Sialan, Yujin meraung, dan sayap iblis itu mengapak liar, dan tubuhnya melesat menuju bola hitam itu. Yujin pertama kali bergegas menuju bola hitam itu. Sebelum pria itu tiba, ia meraih bola hitam itu dari udara dengan 1 cakarnya.
Sebuah cakar raksasa terbentuk, menghalangi kekosongan dan menyelimuti manik hitam itu. Kali ini, bola hitam itu tak bisa lepas, dan ditangkap oleh Yujin. Saat itu, mata Luming memancarkan cahaya kegembiraan, dan monster batu terakhir pun terbang. Tubuhnya melesat keluar dan bergegas menuju bola putih. Manik putih itu adalah peta Tiamong. Yujin telah mendapatkan bola hitam itu, dan ia harus mendapatkan bola putih itu. Mencari kematian, mata Yujin berkilat, dan tubuhnya tiba-tiba berbalik. Pisau ajaib itu tiba-tiba menebas dan menebas Luming. Tak bisa menghindarinya. Luming bertekad, ia bisa menghindari pedang ini, tetapi ia tak bisa menghindarinya. Saat ini, begitu ia menghindar, ia akan kehilangan kesempatan. Manik putih itu akan direbut oleh Yujin. Blokir, Luming meraung, seluruh tubuhnya gemetar, dan semua kekuatannya meledak dalam sekejap. Ledakan, sebuah pukulan menembus kehampaan dan mengenai pedang Yujin. Untuk kedua kalinya, keduanya beradu langsung. Kali ini, Yujin menebas dengan cepat, tetapi tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Dua serangan, berbenturan di kehampaan, lalu musnah. Namun, ketajaman pedang Yujin masih lebih baik. Sisa kekuatan pedang menebas Luming. Tubuh Luming mundur beberapa langkah berturut-turut. Sebuah luka muncul di tubuhnya, yang hampir membelah tubuhnya. Namun, Luming melawan. Terlepas dari lukanya, Luming terus menerjang bola putih itu. Tidak mungkin, teriak Yujin dan menerjang bola putih itu dengan sangat cepat. Perbudakan besar. Pada saat ini, Luming meneguk sedikit dan menggunakan perbudakan besar, salah satu dari 3000 misteri kuno. Dengan energi tak terlihat, seperti ular piton, ia menjerat Yujin hingga mati. Satu persatu, sekuat jarum, menusuk tubuh Yujin untuk menguncinya. Tubuh Yujin kaku sesaat, cukup kaku sesaat. Luming mencengkeram dengan kuat, satu tangan tiba-tiba membesar, menutupi manik putih itu, lalu meraihnya. Mati kau. Dalam amarahnya, seluruh tubuh Yujin meletus seperti gunung berapi. Tentu saja, kau hanya bisa terjebak sesaat. Luming mendesah dalam hati. Ia ingin menembak Yujin, tetapi ia tidak bisa. Meskipun lawannya terikat sesaat, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan yang dahsyat. Bahkan jika ia tidak mengambil bola putih itu dan langsung menyerang lawannya, sulit untuk membunuhnya. Jadi, tanpa ragu, Luming berbalik dan pergi dan berlari menuju kaki gunung. Boom! Kemudian, Yujin akhirnya terbebas dari belenggu-belenggu besar dan membunuh Luming. Satu demi satu, mereka bergegas menuruni bukit. Peta sudah didapat. Mundur! Luming meraung dan suaranya menyebar jauh. Orang-orang di seberang istana surgawi bersorak kegirangan ketika mendengar kata-kata itu. Mereka tidak punya banyak harapan. Lagi pula, kekuatan Luming tidak sebaik Yujin. Sangat sulit untuk mendapatkan peta di hadapan Yujin. Tanpa diduga, Luming benar-benar mendapatkan peta itu. Petik 2. Mundur. Beberapa ahli top di Tiamong meraung dan mundur. Tentu saja, iblis tidak ingin melepaskan orang-orang di Tiamong dengan mudah. Namun, dalam hal jumlah ahli top, Tiamong lebih unggul, sehingga mereka mundur dengan mulus. Semua Tianjiao dari Tiamong berkumpul, dan gelombang serangan memblokir serangan iblis, lalu terbang kembali. Luming dan Yujin, satu demi satu, segera tiba di kaki gunung. Ada tekanan kuat di gunung ini, dan gunung ini tidak bisa terbang. Tetapi ketika kita sampai di kaki gunung, tidak ada tekanan. Sua, Luming bangkit dari langit dan bergegas menuju arah mundurnya Tianjiao. Hentikan dia untukku. Yujin berteriak dan memerintahkan para iblis untuk menghentikan Luming. Hentikan anak itu. Hentikan dia. Iblis-iblis lain meraung dan bergegas ke Luming. Luming tiba-tiba mengubah beberapa arah dan bergegas ke kanan depan. Akan ada lebih sedikit iblis di sini. Biarkan aku. Di kanan depan, ada juga iblis top, yang tidak lebih lemah dari keberadaan mayat Luo. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Luming. Selama Yujin datang, Luming tidak bisa pergi. Mencari kematian, tatapan Luming dingin, dan sebuah tinju melayang. Kekuatan tinju Luming langsung mengalahkan serangan lawan, dan kemudian teknik belenggu besar pun digunakan. Iblis tingkat atas ini, tubuhnya langsung menegang. Dibandingkan dengan Yujin, kekuatannya jauh di bawah Yujin. Perbudakan besar setidaknya bisa menahannya untuk beberapa tarikan napas. Beberapa tarikan napas, bagi Luming dan Tianjiao mereka, sudah lama sekali. Boom! Begitu Luming bergegas, tubuh iblis Tianjiao meledak, dan setetes darah iblis itu terciprat oleh Luming. Namun, iblis itu masih sedikit menghalangi Luming. Dengan cara ini, Yujin datang dan menghunus pedang. Luming menghindar dengan sekuat tenaga. Lagi pula, ia tidak sepenuhnya menghindarinya. Tubuhnya terpotong oleh pedang itu. Tubuh Luming langsung terbelah dua. Jika tubuh manusia biasa terbelah dua, makhluk abadi akan menderita kerusakan berat, bahkan kematian, karena kekuatan penghancur dalam cahaya pedang akan langsung memusnahkan jiwa di lautan pengetahuan. Namun, tidak ada jiwa dalam kesadaran Luming di lautan pengetahuan. Jiwanya tersebar di setiap sel tubuhnya. Selama sel-sel tubuh Luming tidak musnah bersama, ia tidak akan mati. Oleh karena itu, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, dan terus terbang maju dengan cepat, dan dalam proses terbang, kedua tubuh itu secara otomatis mendekat dan menempel. Ini, monster, hati Yujin terguncang, melahirkan rasa takut yang kuat terhadap Luming. Pada saat yang sama, hasrat membunuhnya terhadap Luming sangat kuat. Ia mengepakkan sayap iblis dengan liar dan mengejar Luming. Keduanya sangat cepat. Dengan keterampilan Shen Feng Luming yang hebat, gerakan skala kecil Luming sangat fleksibel dan cepat, yang lebih kuat daripada Yujin. Namun, kepakan sayap iblis Yujin yang gila tidak lebih lambat dari Luming. Keduanya dengan cepat menyeberangi jarak yang jauh. Setelah beberapa saat, ia hampir menyusul banyak Tianjiao di Tiamong. Ayo, pergi ke barat. Ada formasi di bawah kainku di sana. Hampir sampai. Kalian bisa keluar dari sana. Dong Yuanxing meraung. Banyak Tianjiao di Tiamong terbang ke barat. Saat itu, mereka melihat Luming dan Yujin, dan wajah mereka berubah. Tianjiao dari Tiamong mengubah raut wajahnya saat melihat Yujin dan Luming saling mengejar. Yang satu takut akan kekuatan Yujin, yang lain khawatir tentang Luming. Luming mengkhawatirkan nyawa mereka, tetapi Luming tidak mengkhawatirkan peta itu. Peta ini tidak boleh jatuh ke tangan Yujin, ini adalah harapan terakhir mereka untuk menang. Simpan petanya. Ya, peta itu tidak boleh jatuh ke tangan iblis. Ayo bantu Muyun menahan Yujin dan cari kesempatan lain untuk keluar.
Dong Yuanxing dan kelompok orang terkuat lainnya. Wajah Bunan muram, meskipun dia sangat enggan membantu Luming, itu terkait dengan kemenangan atau kekalahan pihak Tiangong dan nyawanya sendiri. Jadi saat ini, bahkan jika dia enggan, dia akan melakukannya. Sua, beberapa sosok muncul, yang merupakan roh jahat Dong Yuanxing, Bunan, dan keluarga iblis. Mereka bertiga berlatih seni serangan gabungan, dan bersama-sama mereka dapat menahan Yujin sampai batas tertentu. Meskipun ada beberapa iblis yang tidak lebih lemah dari mereka, mereka tidak memiliki kemampuan serangan gabungan dan tidak dapat menahan Yujin. Oleh karena itu, mereka terus terbang ke barisan barat bersama orang-orang dari Istana Surgawi. Bunuh, ketiga pria Dong Yuanxing itu minum dan melakukan seni serangan gabungan. Tubuh mereka membentuk lintasan misterius dan berkilauan. Cahaya ilahi meledak dari tengah ketiganya dan membunuh Yujin. Yujin menebas dengan pisau, mengalahkan cahaya itu, tetapi tubuhnya juga terhalang. Kau mencari kematian. Ketika Yujin melihat bahwa orang-orang di Istana Surgawi berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya, ia ingin membunuhnya di malam hari dan meraung. Ia sangat marah sehingga ia berlari sekuat tenaga dan membuat pisau. Ini adalah tusukan habis-habisan Yujin. Kekuatannya sangat mengerikan, yang sedikit lebih baik daripada yang tadi. Dong Yuanxing dan Bunan bermartabat dan menghadapi serangan terkuat Yujin. Mereka tidak berani menyerang secara langsung dan hanya bisa bertahan secara pasif. Mereka menggunakan seni serangan gabungan untuk memadatkan cangkang kura-kura kuno. Pisau Yujin membombardir cangkang kura-kura dan membelahnya menjadi dua. Namun, serangan Yujin akhirnya berhasil diblok. Boom! Yujin menyerang dengan pisau, dan napasnya berubah sesaat. Bagaimana mungkin Luming melewatkan kesempatan seperti itu? Ia mengepalkan tinjunya sekuat tenaga, dan kekuatan tinjunya meraung, menghantam Yujin. Potong untukku. Namun, Luming tiba-tiba mundur selangkah dan menghantamnya. Mencari kematian, Yujin meraung, dan roh jahat itu tampak berubah menjadi wujud. Ia hendak menebas Luming dengan pisau, tetapi ketika Dong Yuanxing mencoba bertarung bersama, dan cahaya suci menyambar ke arah Yujin. Hal ini membuat Yujin geram. Terlepas dari serangan gabungan Luming atau Dong Yuanxing, jika mereka bertarung sendirian, mereka bukanlah lawannya. Namun, upaya gabungan kedua belah pihak telah sangat menahannya. Karena, baik itu serangan Luming maupun Dong Yuanxing, ia tidak bisa mengabaikannya. Jika ia mengabaikannya, itu akan menyebabkan kerusakan besar padanya, jadi ia harus memperhatikannya. Akibatnya, salah satu pihak tidak dapat berkonsentrasi. Ia hanya bisa memisahkan pasukannya dan menyerang Luming dan Dong Yuanxing secara bersamaan. Jika kekuatan tersebar, mustahil untuk menghancurkan kedua belah pihak. Boom! Luming berhasil menangkis pedang Yujin. Meskipun tubuhnya mundur beberapa langkah, itu tidak seperti sebelumnya. Ia akan terluka parah jika ia menangkis serangan selanjutnya. Dengan cara ini, Luming dan Dong Yuanxing menggunakan metode pengembaraan. Ketika Yujin menyerang, mereka fokus pada pertahanan, lalu memanfaatkan waktu untuk melawan. Untuk sementara, mereka berhasil melumpuhkan Yujin. Sisa pasukan Istana Surgawi memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka diri dan menghilang di barat. Tak lama kemudian, Luming, Dong Yuanxing, dan yang lainnya telah berhadapan dengan Yujin selama sekitar 10 menit. Saat itu, Luming dan Dong Yuanxing berkomunikasi secara diam-diam, dan mundur ke barat sambil bertarung. Meskipun mereka dapat menahan Dong Yuanxing, mustahil bagi mereka untuk saling mengalahkan. Terlebih lagi, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin buruk bagi mereka, karena serangan gabungan Dong Yuanxing sangat menguras energi. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin lemah kekuatannya. Jika mereka datang dari belakang, mereka pasti bukan lawan Yujin, dan teknik serangan gabungan mereka akan hancur. Luming juga yang bertanggung jawab. Kalau tidak, ketiga Dong Yuanxing tidak akan bisa menahan Yujin begitu lama. Akan lebih baik jika mereka bisa mengendalikan puluhan gerakan. Sialan, kalian semua pantas mati. Yujin sangat marah dan memasang postur bertarung dengan gagah berani. Luming dan Dong Yuanxing terpaksa bertahan secara pasif dan terus mundur. Otot-ototnya membengkak dan tubuhnya menjadi semakin ganas. Hujan macam apa ini? Mereka seperti beberapa meteor, bertarung dan terbang di atas bintang-bintang. Setelah beberapa saat, kita sampai. Formasi yang kupasang ada di bawah. Kita bisa pergi ke formasi itu. Jalan Yuanxing Timur. Melihat ke bawah, Luming melihat hutan batu di bawah. Hutan batu ini adalah formasinya. Sua-sua. Pada saat ini, dua cahaya pedang melesat ke arah Luming dan Dong Yuanxing, menebas. Luming terus mengayunkan tinjunya, dan serangan mengerikan itu menyatu. Akhirnya, ia membentuk tinju besar dan melesat keluar bersama, bertabrakan dengan cahaya pedang Yujin. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuh Luming jatuh ke hutan batu. Di sisi lain, Dong Yuanxing dan yang lainnya juga mengumpulkan cangkang kura-kura. Di bawah cahaya pedang, cangkang kura-kura itu meledak. Dengan kekuatan yang sama, mereka jatuh ke hutan batu. Di hutan batu, terdapat formasi sihir. Di dalam formasi sihir, terdapat formasi sihir untuk melarikan diri dan pergi. Jelas, orang-orang di Istana Surgawi telah pergi dari sini. Begitu Luming dan yang lainnya jatuh, formasi sihir segera diaktifkan, dan mereka pergi dari sini dengan mulus. Namun, Yujin sangat marah dan membombardir, menghancurkan hutan batu yang telah hancur, tetapi Luming telah kehilangan jejak mereka. Sialan, Yujin meraung, dan setelah beberapa saat, ia perlahan-lahan mulai tenang. Sekarang, aku ingin menemukan tanah alam peninggalan Tuan sesegera mungkin, mendapatkan alam di dalamnya, lalu membunuh semua orang di Istana Surga. Yujin bergumam, niat membunuh di matanya hampir berubah menjadi kenyataan. Kemudian, ia mengeluarkan bola hitam dan memasukkan roh jahat. Tiba-tiba, bola hitam itu bergetar, dan permukaan bola bersinar, dan beberapa garis muncul di atasnya. Garis-garis ini adalah peta. Mata Yujin berkilat, mengingat garis-garis itu. BR lebih besar dari, meskipun Tuan Bumi dan Tuan Dunia Bawah dapat menyatu dengan iblis lain, beberapa dari mereka akan dapat pergi dari sini untuk membantu yang lain.